khuluq. Hendaknya kalian berakhlak yang baik. Fa innal insana fihi minal akhlaqil lati yu'amilu biha ghairahu ma hiya mahmudah wa madmumah. Karena manusia ketika berinteraksi dengan orang lain, dia memiliki akhlak ada yang terpuji dan ada yang tercela. Fal mahmudatu sifatul anbiya wal auliya. Akhlak-akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji itu adalah sifatnya para nabi dan sifatnya para wali. Apa contohnya? Kasobri endal makarih, seperti sabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Wal hilmi endal jafa, dan hilim ya semacam sabar tapi lebih di atasnya lagi, indal jafa, ketika menerima sesuatu yang tidak enak dari orang lain. Wasyafaqah warahmah, dan juga punya kasih sayang. Itu diantaranya. Faman kanat hadhihi akhlaquhu, barang siapa orang-orang yang memiliki akhlak seperti ini, dia punya sabar, punya hilim, dia punya syafaqah, dia punya rahmah, kana khairon nasi, maka dialah sebaik-baiknya manusia. Wa tasyabbaha bil anbiya, dan berarti dia telah menyerupai para nabi dari segi sifatnya. Wa hasola alat darajatil ula, dan dia telah mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Itu makna hadis dari teks hadis tadi. Nah, pembahasan akhlak ini jadi sebenarnya panjang, sangat panjang, karena hampir semua bab yang kita bahas di hadis ini pun juga masuk ke bab akhlak. Semisal bulan kemarin kita bahas mengucapkan salam, yaitu juga bagian dari akhlak. Menjenguk orang sakit, ya dia juga masuk pembahasan akhlak. Jadi sebenarnya sangat luas pembahasan akhlak. Cuman kita mau ambil intisarinya aja. Ada ulama-ulama yang menyimpulkan dari sekian banyak macam akhlak itu, kesimpulannya akhlak apa sih? Kalau kita mau satu-satu bisa puluhan, bisa belasan, bahkan puluhan. Cuman kesimpulannya akhlak itu dua. Biasanya nggak jauh dari dua. Yang pertama al-ihsan, yang kedua kaful adza. Akhlak muternya cuman di dua itu. Yang pertama al-ihsan, berbuat baik. Yang kedua kaful adza, tidak berbuat buruk. Kesimpulannya akhlak di situ doang. Kalau nggak bisa berbuat baik, minimal tidak berbuat buruk. Ada lagi yang mengambil ayat dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu 6.666 ayat. Dari semua ayat Al-Quran itu ada yang ceritanya tentang kisah para nabi, ada yang hukum fikih, ada juga yang menjelaskan gimana cara kita bermuamalat terhadap Allah dan terhadap manusia. Gimana cara kita berkomunikasi dengan Allah dan dengan manusia. Nah, dari sekian banyak ayat yang menjelaskan cara kita muamalat terhadap Allah dan terhadap manusia, itu bisa diringkas jadi dua ayat. Yang satu ayat itu sudah mewakili ayat-ayat lain yang menjelaskan cara muamalat dengan Allah. Yang satu ayat lagi mewakili ayat-ayat lainnya yang menjelaskan cara berinteraksi atau muamalat dengan manusia. Apa ayatnya? Yang pertama, ayat yang jadi inti dalam muamalat kepada Allah adalah anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Ini ayat pertama yang bisa dianggap mewakili ayat-ayat lain gimana caranya muamalat sama Allah. Anta'budullah, kalian menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan tidak menduakan Allah dengan apapun. Udah, ini mewakili. Ayat lain nanti disuruh aqimus sholat, disuruh sholat, wa atuz zakah, terus nanti
ada ayat puasa, ayat haji, semuanya masuk anta'budullah, intinya ibadah sama Allah jangan diduakan. Itu yang muamalat sama Allah. Ayat yang satu lagi yang menjelaskan gimana cara kita muamalat sama manusia terwakili dengan satu ayat. Apa ayatnya? La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan dolim, jangan mau didolimi. Udah selesai. Jadi itu pegangan. Gimana kita bermuamalah sama orang? La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan dolim sama orang, jangan mau didolimi sama orang. Udah selesai. Itu dua ayat yang bisa kita jadikan pegangan untuk bermuamalat dengan Allah dan dengan manusia. Kemudian di antara pentingnya akhlak juga, akhlak itu jadi tolak ukur kemuliaan seseorang. Di hadis ini tadi pelajaran yang pertama ya tentunya motivasi buat berakhlak baik, karena Nabi membahasakan orang terbaik adalah orang yang paling bagus akhlaknya, berarti itu anjuran memiliki akhlak baik. Yang kedua yang diambil dari hadis ini, anna mi'yaru tafadul wal khairiyah indallah husnul khuluq. Derajat baik atau tidaknya seseorang di sisi Allah tergantung akhlaknya. Dikisahkan Hukiya an Abi Yazid al-Bustami rahimahullah annahu qasada ila ziyarah rajulun yudkaru bis shalah. Dikisahkan ada dulu seorang namanya Abu Yazid al-Bustami, seorang tokoh orang soleh terkenal. Beliau satu hari bermaksud atau berniat ingin mengunjungi seorang yang yudkaru bis shalah, terkenal sebagai orang soleh. Jadi di zamannya Abu Yazid al-Bustami ada satu orang lelaki dikenal sebagai orang soleh. Nah, Abu Yazid al-Bustami ini pengen ngunjungin si laki-laki yang katanya orang soleh. Akhirnya fantadorohu fi masjid. Akhirnya ditunggu sama Abu Yazid al-Bustami di masjid. Wa kharajar rajul. Keluarlah orang laki-laki ini yang katanya orang soleh. Fa'alqa nukhamah fil masjid ay fi jidarihi min kharijin. Tapi ketika laki-laki ini yang katanya terkenal sebagai orang soleh, dia menuju masjid, itu dia sempat meludah di tembok masjid tapi bagian luar. Kalau ngeludah di dalam masjid jelas haramnya. Ini dia buang ludah tapi di tembok masjid bagian luarnya. Nah, langsung ketika melihat kejadian itu, faraja asy-syaikhu wa lam yajtami' bihi. Langsung Abu Yazid al-Bustami nggak jadi nunggu di masjid, langsung dia tinggal, dia nggak nemui orang yang katanya orang soleh tadi. Wa qala la yu'min ala asrarillah man lam yuhafid ala adabi syar'i. Katanya Abu Yazid al-Bustami, nggak mungkin orang bisa jadi orang soleh, orang dia nggak jaga adab sama syariat, dia nggak jaga adab sama agama. Karena dia tadi ngeludah di tembok masjid, padahal bagian luar nih, masih tembok masjid bagian luar. Cuman Abu Yazid sudah menilai, ya ini orang berarti nggak bisa jaga adab. Kalau nggak bisa jaga adab, gimana ceritanya dia jadi orang soleh di sisi Allah? Ya mungkin dia terkenal di sisi manusia orang soleh, karena orang manusia terkadang penilaiannya salah. Bisa jadi orang dikira orang soleh, padahal di sisi Allah dia nggak soleh, bisa jadi. Ada satu perkataan, kam min qabrin yuzar wa sahibuhu finnar. Betapa banyak kuburan-kuburan diziarahi padahal orang yang sahibul maqam ini lagi disiksa di neraka. Maknanya kadang orang itu prasangkanya belum tentu betul. Yang dia kira orang soleh, orang wali, bisa jadi di sisi Allah bukan orang soleh, bukan orang aulia. Nah, Abu Yazid al-Bustami tadi melihat si fulan yang katanya orang soleh ngeludah di tembok luar masjid, oh bukan, berarti bukan orang soleh. Gak mungkin dia bisa jadi orang soleh di sisi Allah kalau adabnya tidak dijaga, kalau akhlaknya tidak dijaga. Akhirnya dia tinggalkan, dia gak mau ketemu sama orang tadi. Nah, syahidnya atau pelajarannya, akhlak itu penting, dia menjadi tolak ukur
kebaikan orang di sisi Allah. Nah, kemudian kalau bahas akhlak, ya tentunya kita harus kembali lagi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ambil panutan dari segi akhlaknya. Nah, gimana akhlaknya Nabi? Diriwayatkan ada satu sahabat namanya Sa'ad bin Hisham. Beliau berkata, "Dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha." Satu hari saya menemui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Nabi. Istrinya Nabi. Fas'altuha an akhlaqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya bertanya ke Siti Aisyah, katanya Sa'ad bin Hisham. Saya bertanya ke Sayyidatina Aisyah, gimana sih akhlaknya Rasulullah? Faqalat, akhirnya Sayyidatuna Aisyah menjawab, "Ama taqra'ul Qur'an?" Kamu pernah baca Quran enggak? Kamu nih baca Quran enggak? Qultu bala, katanya Sa'ad bin Hisham, iya, saya baca Quran. Kemudian dilanjutkan lagi sama Sayyidatuna Aisyah, karena khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Kalau mau tahu akhlaknya Rasulullah, ya Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu isinya akhlak-akhlaknya Nabi. Al-Qur'an itu isinya akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang di situ menjelaskan akhlak-akhlaknya Nabi. Akhlak-akhlaknya Nabi terbentuk dari ayat-ayat Quran tadi. Di antaranya wa innama adabahul Quran bimithli qaulihi ta'ala. Di antaranya Nabi itu Allah didik akhlaknya melalui ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadi orang yang pemaaf, memerintahkan hal-hal baik dan menghindar dari orang-orang yang bodoh. Banyak kisahnya Nabi memaafkan orang. Wa qaulihi, dan diantaranya juga innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu memerintahkan kalau jadi orang itu yang adil, yang berbuat baik. Nabi adilnya luar biasa. Bahkan sampai di sebagian riwayat, lau saraqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha au kama qol. Sebagian riwayat Nabi bilang, seandainya anak saya Fatimah mencuri, seandainya, maknanya nggak mungkin terjadi, cuman perumpamaan aja. Seandainya anak saya mencuri, saya sendiri yang potong tangannya. Itu maknanya beliau sangat adil, nggak tebang pilih. Siapapun yang salah harus dihukum, walaupun keluarganya sendiri. Tapi itu hasya wa kalla, nggak mungkin terjadi. Itu cuman perumpamaan aja. Kemudian wa qaulihi wasbir ala ma asabak dzalika min azmil umur. Di antara ayat Quran yang Allah jadikan buat mendidik akhlaknya Nabi, wasbir ala ma asabak, sabarlah kamu atas apapun yang menimpa kamu. Nabi sangat sabar luar biasa. Dari mulai dakwahnya di Mekah sampai diusir sama orang Mekah sendiri, orang kafir Quraisy, akhirnya hijrah ke Madinah, belum kehidupan rumah tangganya, banyak ya sekilas terlihat kekurangan, nanti terkadang waktu-waktu yang lama makanan di rumahnya cuman al-aswadan, cuman air sama kurma, belum nanti pakaiannya ada yang sampai ditambal, tapi beliau sabar, menghadapi itu sabar. Dan masih banyak-banyak lagi, fa'fu anhum wasfah, berilah maaf dan berilah toleransi. Terus innaka rahmatan raufun rahim wabil mu'minina raufun rahim. Alhasil banyak ayat-ayat yang menjelaskan akhlaknya Nabi. Nah, sampai pada akhirnya ketika Nabi sudah memiliki akhlak itu secara sempurna, baru Allah puji dengan ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang amat agung, sangat amat agung. Nah, cuman dari sekian banyak akhlak ini kalau kita mau terapkan, enggak semuanya mudah.
Oh, mau niru sabarnya Nabi sulit. Mau niru ibadahnya Nabi sulit. Mau niru kesabarannya Nabi dalam jihad sulit. Jadi kita pengen coba kita ambil yang gampang aja. Dari sekian banyak akhlak Nabi ini, kita coba pengen ambil yang sekiranya mungkin bisa kita tiru. Nah, apa itu sifat rahmatnya Nabi? Jadi sebagaimana kita sudah sering dengar, banyak ayat-ayatnya bil mu'minina raufun rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat buat semesta alam. Nah, ini yang coba malam ini kita pengen bahas karena lebih gampang lah ketimbang kita bahas oh Nabi ibadahnya sampai kakinya bengkak, wah sulit. Mau niru yang itu terlalu jauh. Kita coba ambil adab-adab atau akhlak Nabi yang gampang sekiranya nanti bisa kita tiru. Nah, di antara akhlaknya Nabi, beliau itu orangnya rahmat, punya sifat rahmat. Bahkan di ayat tadi, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Maknanya baik untuk manusia, manusia pun baik yang mukmin, bahkan rahmat juga buat yang kafir. Kalau rahmat buat yang kafir, di antara penjelasan ulama, kalau nabi-nabi terdahulu, ketika ada orang yang kafir, yang nggak percaya sama ajaran yang dibawa sama nabi terdahulu, langsung ketika itu juga adabnya turun. Tapi di zamannya Rasulullah, ketika ada orang yang kafir tidak beriman sama beliau, adabnya masih ditunda nanti di akhirat. Itu di antara bentuk rahmatnya Nabi yang didapat orang kafir. Kalau orang muslim jelas. Terus bukan hanya kepada manusia, beliau juga rahmat kepada hewan. Bahkan beliau juga rahmat kepada jamadat, benda-benda padat dan sebagainya. Yang pertama kita mau bahas rahmatnya Nabi kepada hewan. Ini kita bahas lebih dulu, kenapa? Karena nanti kita bisa ambil pelajaran. Kalau kepada hewan aja Nabi masih rahmat, apalagi kepada orang. Kalau kepada hewan aja Nabi masih rahmat, apalagi kepada manusia. Karena sallallahu alaihi wasallam yusi birrahmati bil hayawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk punya sifat rahmat kepada hewan. Wa yanha sahibahu an yuji'ahu. Dan melarang bagi orang yang punya hewan untuk menyakitinya. Wa yut'ibahu biidamatil hamli alaihi. Dan melarang untuk membuat si hewan itu capek gara-gara terlalu lama disuruh bawa beban. Au itsqalihi, atau terlalu berat bebannya. Waktunya nggak lama, disuruh bawa barang, hewannya ditaruhkan barang nggak lama, tapi terlalu berat, bebannya terlalu berat. Au yuhisuhu bima fihi nau' minat ta'dib lahu, atau intinya apapun yang sekiranya membuat hewan itu merasa tersiksa, Nabi larang. Di antaranya waqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa dhahruhu bi batnihi. Nabi pernah satu waktu melewati seekor onta yang punggungnya nempel di perutnya. Maksudnya kosong perutnya, lapar. Dibahasakan punggungnya nempel di perutnya. Kan berarti perutnya kosong. Maksudnya lapar, berarti nggak diurus sama yang punya onta. Akhirnya Nabi berkata, ittaqullah fi hadhil bahaim. Hati-hati kamu. Takutlah dengan adab Allah yang bisa menimpa kamu sebab nggak ngurus hewan ini. Farkabuha solihah wa kuluha solihah. Kalau mau naikin hewan, naikin dengan cara yang bagus-bagus. Kalau mau makan hewan juga makan dengan cara yang bagus. Itu diantaranya. Pernah lagi ada satu waktu dakhala yauman bustanan li rajulin minal ansor. Nabi satu hari
masuk ke sebuah kebun milik kaum Ansor, fa idza fihi jamalun. Di situ ada seekor unta. Falamma ra'an nabiyyu hannal jamali, ketika ketika Nabi melihat unta tersebut semacam meringik kesakitan, wadarofat ainahu, bahkan keluar air matanya, si unta tersebut menangis. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasaha dhafrohu. Kemudian Nabi elus-elus bagian dekat telinganya si unta tadi. Fasa katal jamal. Akhirnya ketika dielus sama Nabi, diamlah si unta itu. Kemudian Nabi berkata, Man rabbu hadal jamal? Siapa nih yang punya unta ini, siapa? Liman hadal jamal? Ini unta punya siapa? Faja'a fata mila ansor. Akhirnya datang seorang pemuda yang memiliki unta tadi. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi berkata, afala tattaqillah fi hadhil bahimah allati malakakallahu iyyaha? Kamu enggak takut sama adab Allah yang bisa menimpa kamu gara-gara enggak ngurus hewan yang Allah jadikan ini milik kamu? Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tur'ibuhu, ay tut'ibuhu min kasratil amal. Ini onta ngadu sama saya, kamu ngasih tugas dia terlalu berat, ngasih pekerjaan dia terlalu berat, sampai dia tidak mampu melaksanakannya. Itu diantara rahmatnya Nabi kepada hewan. Bahkan di riwayat lain ada juga Nabi pernah bersabda, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha falam tut'imha walam tada'ha ta'kul min khashashil ardi. Ada satu perempuan yang dia nanti akan masuk neraka. Sebabnya apa? Sebabnya dia pernah melihara seekor kucing, tapi kucingnya tidak dikasih makan, terus ditinggalkan begitu aja sampai akhirnya kucingnya kelaparan. Ini perempuan masuk neraka gara-gara menelantarkan hewan peliharaannya. Jadi sama Nabi dikasih peringatan. Nah, jadi maknanya rahmat terhadap hewan itu ada. Rahmat terhadap hewan itu ada. Pernah juga satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati marra dakhala ala qaumin wa hum wuqufun ala dawab lahum warawahil. Satu waktu Nabi melewati sekelompok orang yang mereka duduk di atas hewan tunggangannya, tapi udah selesai perjalanan. Jadi mungkin kalau zaman itu mungkin unta begitu ya. Kan unta dipakai buat perjalanan. Perjalanannya udah selesai tapi ini masih duduk-duduk di atas unta tapi duduk-duduknya. Padahal perjalanannya udah selesai. Akhirnya Nabi bersabda, irkabuha salimah wada'uha salimah. Kalau mau naiki binatang ini, naiki yang sekiranya dia selamat, dan tinggalkan dia juga dalam keadaan selamat. Wala tattakhiduha karosi. Jangan jadikan hewan ini kayak kursi. Li ahadithikum fit turuq wal aswaq. Jangan dijadikan hewan-hewan ini ibarat kursi tempatnya kamu ngobrol di jalan dan di pasar. Karena orang-orang yang lewat tadi dia duduk padahal udah selesai perjalanannya. Jadi duduk-duduk di atas hewannya tapi udah selesai. Cuman dipakai seakan-akan kayak kursi. Farubba markubah khairun min raqibiha wa aktsaru dzikron lillahi minhu. Bisa jadi binatang yang kamu naiki itu di sisi Allah lebih baik dari penunggangnya. Bisa jadi hewan yang kamu naiki dia zikirnya lebih banyak daripada penunggangnya. Nah, maknanya di situ Nabi peduli sama hewan. Jangan dijadikan cuma duduk-duduk, sudah hajatnya nggak ada ya turun, sudah nggak ada perjalanan turun. Jangan dijadikan dia kayak kursi buat tempat kita ngobrol. Nah itu di antara sifat rahmatnya Nabi terhadap hewan. Kemudian sifat rahmatnya Nabi ini juga turun kepada para pengikutnya yang mengikuti Nabi, yaitu para ulama.
Nah, di antara yang terkenal kisahnya Imam Ghazali. Satu waktu Imam Ghazali ru'ya ba'da mautihi. Imam Ghazali dimimpikan setelah beliau meninggal. Faqila lahu, ditanya Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepada kamu? Faqala ghafaroli, oh Allah telah mengampuni saya. Faqila bima dalika, apa sebabnya kamu dapat ampunan Allah? Imam Ghazali kan luar biasa, kitabnya sampai sekarang masih dibaca sudah ratusan tahun, belum amal ibadahnya. Orang ini penasaran, apa sebab kamu dapat ampunan Allah? Mestinya kalau sekilas ya, kalau enggak ibadahnya, ilmunya yang sampai sekarang manfaat. Tapi ternyata jawabannya bukan itu. Jawabannya qala bidzubabin. Saya dapat ampunan Allah karena seekor lalat. Bariha alal qalam wa ana aktub fataraktuhu hatta rawiya bihada ghafarallahu li. Saya dapat ampunan Allah sebab seekor lalat. Maksudnya gimana? Ceritanya gimana? Ya karena dulu satu waktu ketika saya lagi nulis, ada lalat hinggap di pulpen saya. Dia minum tintanya. Kalau dulu kan tintanya masih kelihatan. Nah, ketika si lalat itu minum tinta pulpennya saya, sengaja saya diam berhenti nulis biar dia puas dulu. Dia puas minum, baru saya nulis lagi. Kalau saya gerak nanti dia bangun, terganggu minumnya dia. Jadi saya berhenti dulu sampai dia puas minum, baru saya nulis lagi. Nah, dengan sebab itu rahmat saya kepada lalat tadi itu yang sebab saya mendapat ampunannya Allah. Itu yang sekelas Imam Ghazali. Ada lagi Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Kalau ini Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini orang Mesir. Kalau nggak salah kuburannya juga di Mesir. Beliau itu idza namat ala kummihi al-hirra waqtas shalah qata'ahu wa idza shalla khatahu. Beliau itu pernah ada kucing tidur di kummihi, lengan bajunya. Nah, satu waktu ketika ketika Imam Ahmad Rifai ini dengar waktu sholat, kucingnya ini masih tidur di sela-sela bajunya, di pergelangan tangannya. Akhirnya sama dia digunting nih bajunya. Bajunya digunting, jadi dia bisa sholat tapi ini kucing tidurnya tidak terganggu. Jadi bajunya dia digunting, baru dia bisa berangkat sholat. Saking dia rahmat sama hewan. Dia nggak mau ganggu tidurnya si kucing tadi. Itu diantaranya bentuk-bentuk rahmat terhadap hewan. Masih banyak lagi. Ada hikayat-hikayat ulama tentang rahmat kepada hewan. Cuman ya itu cukup lah. Itu tentang rahmat kepada hewan bisa kita ambil pelajaran. Ya termasuk nih contoh sederhana kalau yang biasa kita ngalamin sendiri. Kadang kita kalau lihat di bak mandi ada semut satu. Ada semut satu di bak mandi, dia nyasar bisa ke tengah bak mandi ada air. Kalau kita rahmat, pindahin. Kasihan itu dia mau nyebrang ke situ enggak? Mau nyebrang ke situ dia susah tuh. Itu kalau kita punya rahmat, pindahkan tuh satu. Ya siapa tahu dengan itu kita termasuk punya rahmat bil hayawan. Punya rahmat bil hayawan. Nah, mati. Oh ya. Itu contoh yang bisa kita alami sehari. Ada sebuah itu nggak tahu siapa tahu dengan sifat itu itu orang terus ya sedikit melanjutkan itu pembahasan kasih sayang terhadap hewan. Kemudian di antara sifat Rasulullah juga beliau itu ramah kepada anak kecil. Rasulullah itu punya sifat ramah terhadap
Karena Sallallahu Alaihi Wasallam alhamdulillah sebisibia bahagia. Rasulullah itu orang yang paling rahmat terhadap anak kecil dan terhadap keluarganya. Nah, di antaranya Rasulullah itu kalau sudah ketemu sama anak kecil, beliau itu yang satu berusaha, yaitu kadang melus kepalanya anak kecil. Ada lagi riwayat-riwayat lain karena Sallallahu Alaihi Wasallam yulaibu Zainab binta Ummi Salamah. Ada satu anak kecil namanya Zainab binti Ummi Salamah. Pernah satu waktu Rasulullah sedang main-main sama anak kecil ini yang namanya Zainab binti Ummi Salamah. Wa yaqul ya Suwainab mirror. Kalau dalam bahasa Arab, Zainab itu artinya yang orang Zainab. Bisa kita buat Suwainab. Kalau kita buat Suwainab, artinya berubah dari Zainab kecil. Ini maksudnya ini kalau yang menggambarkan zaman sekarang. Jadi Rasulullah pas lagi main sama anak beliau yang Zainab, beliau manggil Zainab kecil. Tapi kalau sekarang beda Zainab. Bisa beliau bermuamalah sama anak kecil dari orang-orangnya. Ada ini Rasulullah pimpin perang. Ada Rasulullah di waktu itu pimpin perang, bukan punya pasukan terjun langsung di medan perang. Tapi kalau sudah anak kecil, orang itu di antara memang saya kecil, mirror di rumah terus di antara juga Wakana Sallallahu Alaihi Wasallam yujibul Hasan wa Husain ala dhahrihi wa yamshi ala yadayhi wa rijlaihi. Maka satu waktu beliau main sama cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ditaruh di atas punggungnya Nabi. Kemudian Nabi berjalan menggunakan dua tangan dan dua kakinya. Jadi ya apa ya, Nabi berposisi semacam dari kendaraannya. Kayak dulu macam unta yang paling baik, unta yang paling berdua. Nabi disebut ular perasaannya dari ularnya. Cucuknya dua dinaikkan di atas punggungnya. Terus Nabi macam unta baik, unta yang bagaimana dari sebagai orang nanti yang berdua Hasan dan Husain itu. Jadi dia usaha di situ orang itu main sama cucunya, bahkan ditaruh di atas punggungnya. Pernah juga di satu riwayat Rasulullah Hasan bahwa pada saja kalau kita lagi satu hari Nabi sedang sholat. Dan waktu itu posisi Nabi sedang sujud. Maka Rasulullah Hasan datanglah Sayyidina Hasan, cucunya Nabi. Kalau kita ada kemudian Sayyidina Hasan naik ke punggungnya Nabi. Nabi lagi sujud, ini cucunya Sayyidina Hasan masih kecil datang naik punggungnya Nabi. Padahal Nabi sedang sujud. Kemudian Pak Nabi sujud ini hatta dan Sayyidina Hasan sengaja Nabi lamakan sujudnya sampai sujudnya itu turun sendiri. Kalau maafaro, nah, ketika Nabi selesai sholat, Allah lalu masih Nabi sebagai sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tetapkan sujudnya. Ya Rasulullah, kok sujudnya panjang, kok sujudnya lama? Karena orang yang berkata, Inna ini bertahan bahwa itu bukan ajaran. Iya, tadi cucu saya dinaikin punggung saya dibikin kendaraan sama dia. Saya nggak pengen dulu. Jadi sengaja saya lakukan sujudnya, dia biar puas dulu main kendaraannya, biar dulu sendiri, harus saya. Itu termasuk rahmatnya Nabi terhadap anak kecil. Itu sekilas di antara akhlak
akhlaknya Nabi, yang insya Allah ini karena kalau kita meniru yang ini insya Allah masih rahmat ada preman, rahmat ada anak kecil itu masih jadi perlu kalau sudah yang menyenangkan orang bisa berarti kita lagi ke akhlak yang itu insya Allah itu mudah-mudahan bisa